Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nur Asri Mulyani dengan NIM 199614002 kelas A dari program studi ekonomi pembangunan. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Hegemoni Ekonomi Dunia, yang dimana membahas tiga negara, yaitu USA atau Amerika, Cina, dan Jerman. Jadi pada hari ini saya mengangkat sebuah tema mengenai hegemoni ekonomi dunia. Jadi di dalam perekonomian internasional itu apakah yang lebih berpengaruh terhadap kita sekalian, bahwa di dalam internasional itu ada negara yang mendominasi dan ada negara yang tidak bisa berkembang. Apakah negara yang mendominasi tersebut betul-betul alami, atau apakah dia sudah melangkah lebih jauh kepada penggunaan hegemoni, baik di dominasi ataupun ideologi dalam ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional itu ada negara-negara Eropa Barat seperti USA atau Amerika, di mana ia mendominasi perekonomian. Kemudian ada negara timur dan negara timur. Nah, dalam hal ini Asia, namanya Cina, juga mendominasi keduanya. Itu juga memiliki ideologi berbeda, tetapi ada kesamaan ideologi yang dianut masing-masing. Kesamaan yang dianut tersebut tentu menggunakan sistem kapitalisme dalam sistem ekonomi politiknya. Baik, jadi yang akan kita bahas dalam ekonomi dunia yaitu bagaimana perdagangan yang terjadi di dunia sejak tahun 1961. Saat itu Amerika atau USA menjadi ekspor atau sudah menjadi ekspor terbesar pada tahun itu. Jadi bisa kita lihat bahwa Amerika itu sangat mendominasi perdagangan. Ya, mengapa demikian? Karena Amerika adalah pemenang perang dan dia berhak atau dia bisa melakukan apa saja untuk bisa mendominasi perekonomian dunia. Kemudian disusul oleh negara Jerman. Kita lihat bagaimana Amerika itu terus menguasai perekonomian dunia. Jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa negara-negara komunis lain itu belum bisa bersaing dengan negara kapitalis pada tahun 1992. Kemudian
pada tahun 1995 itu mulai muncullah sebuah negara komunis yang baru yang bernama Cina dengan konsep politiknya yaitu komunis, tapi konsep ekonominya menggunakan sistem kapitalis dengan meninggalkan ideologi komunisme. Nah, dalam hal ekonomi itu membuat Cina lebih cepat berkembang karena ia menggunakan konsep ekonominya yaitu kapitalis. Dari video tersebut kita melihat bahwa ada tiga atau top 3 yaitu USA atau Amerika, Cina, dan Jerman. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini menjadi sebuah tantangan baru bagi Amerika. Itu presiden saat ini yaitu Donald Trump, di mana akan melakukan berbagai macam cara untuk melakukan counter terhadap Cina, sebagaimana pada periode sebelumnya. Pada tahun 2009 saat itu Cina atau Amerika Serikat melakukan perang dagang, yaitu perang dagang dengan Cina, namun itu tidak selesai. Kemudian muncullah suatu gerakan baru yang disebut sebagai lanjutan dari perdagangan itu. Maka tidak heran kalau misalnya USA itu terus menuduh bahwa sumber dari virus ini adalah sumber dari Cina, virus COVID. Kemudian Cina juga menganggap bahwa sumber dari virus COVID ini bersumber dari Amerika, yang merupakan bentuk perang biologi karena tentunya Amerika tidak senang kalau misalkan dominasinya dihilangkan di dunia. Oke, baik, pada slide selanjutnya yaitu mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci. Nah, sini ada beberapa hal yang saya akan bahas mengenai hegemoni. Jadi yang pertama dibahas yaitu definisi. Nah, apa yang dimaksud dengan hegemoni? Jadi hegemoni adalah sebuah kepemimpinan dari suatu daerah atau negara tertentu terhadap negara lain. Jadi hegemoni adalah sebuah kepemimpinan dari sebuah negara, sebuah daerah atau negara tertentu terhadap negara lain, baik itu dengan model persuasif ataupun dengan model paksaan. Sebagai contohnya adalah pemerintah. Kalau misalkan dalam konsep negara, pemerintah dan masyarakat dalam hal ini, bagaimana pemerintah itu tidak menciptakan resistance tetapi menggunakan ketaatan spontan. Artinya itu bagaimana suatu negara itu melakukan kepemimpinan yang membuat negara lain tunduk pada negara tersebut. Sebagai contohnya, bagaimana Amerika melakukan sesuatu kepada negara lain agar negara lain itu tunduk pada Amerika. Nah, apakah dengan jalan kekerasan ataupun dengan pendekatan ideologis? Nah, pendekatan jalan kekerasan adalah melalui inovasi, dan pendekatan ideologi adalah dengan pembelajaran. Oke, baik, pada slide selanjutnya yaitu mengenai apakah karena mereka itu memiliki keunggulan absolut, ya, apakah memiliki keunggulan komparatif
apakah memiliki endowment resource? Dan yang terakhir, apakah masing-masing negara tersebut memiliki keunggulan komparat atau kompetitif? Ya, itu tergantung pada masing-masing negara tersebut. Selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi internasional di Amerika. Situ terbagi atas 3. Yang pertama, hegemoni atau dominasi dan ideologi. Yang kedua, war is business. Yang ketiga, support WTO, just for American welfare, not for common will. Selanjutnya itu mengenai kebijakan ekonomi internasional di Cina. Ada 4. Yang pertama, hegemoni produk. Ketiga, perencanaan jangka panjang dan stabilitas kepemimpinan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.